Jadi kita mulai acaranya, acara temu akhir visitasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama, tidak lupa kita panjatkan puja puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan nikmat hidayah dan inayahnya kita dapat bertemu dalam Zoom meeting hari ini. Kedua kalinya sholawat serta salam tidak lupa kita panjatkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang mana kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah kelak. Amin, amin, ya rabbal alamin. Di sini saya akan membacakan susunan acara temu akhir visitasi daring yang diadakan di SD Muhammadiyah Baturan tanggal 11 Oktober 2022. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua pengantar dari kepala sekolah, yang ketiga penyampaian evaluasi dan rekomendasi dari asesor 1. Acara selanjutnya penyampaian evaluasi dan rekomendasi dari asesor 2. Yang keempat, tanggapan dari kepala sekolah. Yang kelima, sambutan dari Korwil Kecamatan Colomadu. Kemudian sambutan dari Majelis Perserikatan Muhammadiyah. Kemudian doa dan penutup. Memasuki acara pertama yaitu pembukaan, marilah kita buka acara temu akhir visitasi daring SD Muhammadiyah Baturan dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya pengantar dari kepala sekolah kepada Pak Herfian Prasetyo, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang saya hormati Bapak Gunawan dan Bapak Purwoko selaku asesor 1 dan asesor 2. Saya hormati Bapak Tri Joko Suprapto selaku koordinator wilayah dari Kecamatan Colomadu. Yang saya hormati Bapak Harun Joko Prayitno selaku BPH dan Bapak Ibu semua, Pak Ian, Pak Amir, Pak Medi, Bapak Ibu guru. Puji syukur marilah kita panjatkan karena Allah Subhanahu wa taala telah melimpahkan rahmat, hidayah serta inayahnya kepada kita semua sehingga kita masih diberikan kesehatan untuk bisa kita menghadiri acara temu akhir visitasi akreditasi SD Muhammadiyah Baturan ini secara daring dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Tak lupa sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang insya Allah kita tunggu syafaatnya di yaumul akhir nanti. Yang pertama saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gunawan dan Bapak Purwoko selaku asesor yang telah membimbing dan mengarahkan kami di visitasi akreditasi ini. Awalnya saya agak takut cemas begitu, tapi alhamdulillah Pak Gunawan dan Pak Purwoko ini sangat humanis sekali, jadi saya dan teman-teman tidak terlalu tegang begitu. Jadi terima kasih kepada Pak Gunawan dan Pak Purwoko sudah sangat humanis dengan Bapak Ibu guru dan pelaksanaan visitasi akreditasi walaupun secara daring. Ada kendala sinyal dan lain-lain. Alhamdulillah di hari pertama dan hari kedua, alhamdulillah berjalan dengan lancar lagi, sinyalnya tidak terputus seperti yang hari pertama. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Pak Gunawan dan Pak Purwoko. Selanjutnya saya juga ucapkan terima kasih kepada
Pak Trijoko, Prof. Harun, Pak Ian, Pak Amir, Pak Jumadi yang sudah bergabung juga pada kesempatan kali ini di temu akhir. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila dalam kami melaksanakan kegiatan Zoom ini mungkin ketika memberikan link Zoom-nya terlambat atau mungkin dari operator di sini kaitannya dengan sinyal dan lain-lain belum lancar, itu kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pengantar dari Kepala. Untuk acara selanjutnya penyampaian evaluasi dan rekomendasi dari asesor pertama kepada Bapak Gunawan Suharmanto. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak-bapak, ibu-ibu, Dewan Guru dari SD Muhammadiyah Baturan. Mengapa saya sebutkan dulu, ini adalah yang sangat berperan pelaku dari SD Muhammadiyah Baturan. Tidak mengurangi rasa hormat pada bapak-bapak pakar-pakar pendidikan yang kami hormati, beliau Bapak Profesor Harun Joko Prayitno, Bapak Jumadi, Bapak Ian Sofian SPD MA, kemudian Bapak Bejo Amir, juga Pak Trijoko Suprapto, semuanya yang dapat hadir di Zoom meeting ini, sekali lagi kami ucapkan terima kasih juga atas kepedulian Bapak Ibu sekalian yang sudah mendampingi saya dari temu awal hingga pada temu akhir ini. Alhamdulillah. Saya sangat senang sekali berkunjung ke SD Muhammadiyah Baturan walaupun lewat daring. Ini memang harapan dari BAN SM memberikan tugas kami untuk visitasi, namun visitasinya secara daring. Alhamdulillah bisa berjalan lancar, walaupun kemarin ada hambatan sinyal di kita antara dari Klaten, tempat tinggal kami, ke Colomadu, sinyalnya juga ada hambatan. Hambatan yang kedua, kemarin sis penanya juga trouble, sehingga kita hanya manual. Untung saya punya buku sis penanya, sehingga kami manual membaca buku demi tir. Nah, katanya main Shannon. Namun tidak masalah, kita bisa memenuhi waktu 2 hari, sudah cukup, sehingga ini kami bisa melaksanakan temu akhir. Bapak Ibu, dari hasil telaah dokumen yang kami laksanakan bersama asesor 2, yaitu Pak Purwoko, telaah dokumen, walau tidak seluruhnya kami laksanakan langsung tatap muka dengan Dewan Guru SD Muhammadiyah Baturan, namun juga kami cermati unggahan-unggahan yang sudah Bapak Ibu Guru SD Muhammadiyah Baturan yang sudah mengupload, sudah mengunggah dokumen-dokumen yang diharapkan sesuai dengan form yang ada di Sisma. Juga kami melaksanakan observasi, pengamatan apa-apa yang tadi yang kami harapkan, Bapak Ibu juga sudah bisa mewujudi. Observasi pembelajaran,
untuk lebih jelas kami mencermati video pembelajaran yang mana sebelum pelaksanaan visitasi kami sudah komunikasi dengan kepala sekolah bahwasanya pengamatan proses pembelajaran kami lakukan karena daring lewat video pembelajaran. Jadi perwakilan kelas 1, kelas bawah diwakili oleh kelas 1, perwakilan atas diwakili oleh kelas 5. Sudah di video, kemudian video pembelajaran dikirim ke kami, juga termasuk RPP-nya sudah dikirim. Sehingga kami bisa mengamati proses pembelajaran sesuai dengan apa yang sudah direncanakan lewat RPP yang sudah dibuat oleh guru yang bersangkutan. Wawancara sudah kami lakukan kepada Bapak Ibu Dewan Guru, kemudian pada perwakilan wali murid, juga dari komite, beliau Bapak Bejo Amir. Selamat siang Pak Bejo, berkenan rawuh kembali. Kemudian juga perwakilan dari siswa kelas rendah maupun kelas atas. Ini sudah berlangsung semua. Yang terakhir penggalian data kami lewat angket. Angketnya itu lewat link yang sudah disiapkan dari Sispena. Kami sampaikan kepada kepala sekolah untuk diisi secara online oleh peserta didik. Ketentuan minimal yang mengisi angket itu adalah 30%. Kalau ini sudah kami lihat baru saja yang mengisi angket, yaitu tentang perundungan butir 4, itu mengenai mutu lulusan di butir 4 itu kaitannya dengan perundungan. Dari jumlah siswa sekitar 140-an siswa yang mengisi, karena ketentuannya minimal 30%, ini sudah mencapai 51. Nah, sudah tertera sekalian kami aturkan. Ini ada pada kategori amat baik. Alhamdulillah, karena sudah melebihi dari minimal 30%. Kalau 30%-nya 150-an, sepertiganya berarti kurang dari 50. Nah, ini sudah memenuhi, alhamdulillah. Kemudian perlu kami aturkan pada temu akhir ini semuanya, baik pembina dari majelis, dari Korwil maupun dari komite, benar amanah atas kehadiran penjenengan, berarti penjenengan sekalian sangat peduli terhadap kelangsungan pendidikan. Juga sudah kami mohon dalam penggalian data kami benar-benar kepada SM itu sesuai dengan realita yang sebenarnya. Jadi ini Sispena sekarang, bahwasanya visitasi sekarang itu berbasis kinerja. Jadi tidak perlu administrasi yang banyak sekali bertumpuk-tumpuk, namun tidak ada gunanya. Yang penting kinerja dari sekolahan. Nah, berbasis kinerja otomatis ujung-ujungnya juga prestasi dan penghargaan juga tujuan khususnya. Nah, sekali lagi kami ucapkan banyak terima kasih atas kesempatan yang diberikan kami untuk mentak, sehingga benar nanti yang kami laporkan sesuai kondisi yang ada di SD Muhammadiyah. Bapak Ibu sekalian, perlu kami sampaikan bahwasanya tidak ada gading yang tak retak.
ibaratnya juga gajah di pelupuk mata tidak tampak, namun gajah di seberang lautan, kuman di seberang lautan akan tampak. Nah, ini juga nanti mohon maaf bahwasanya kalau kami nanti juga akan menyampaikan hal-hal segi positifnya, evaluasi hal-hal positif yang sudah dilaksanakan di SD Muhammadiyah Maturan. Perlu apa? Hal-hal yang positif nanti agar Bapak Ibu Dewan Guru bisa untuk mempertahankan kebaikan, kelebihan-kelebihannya. Dan hal-hal yang kami sampaikan mungkin kurang berkenan, hal-hal yang belum sesuai dengan yang diharapkan, nanti akan kami sampaikan dengan harapan nanti ke depan Bapak Ibu Dewan Guru bisa untuk beraktivitas lebih baik lagi dibandingkan dengan sekarang. Jadi ibaratnya dengan adanya visitasi ini, jangan kalau sudah selesai visitasi akreditasi sekolah, pekerjaan kita selesai. Malah justru sebaliknya. Dengan adanya visitasi akreditasi ini, diharapkan ini sebagai titik tolak untuk menuju ke arah yang lebih baik lagi. Kita melangkah untuk lebih maju lagi. Jadi kalau ini ibaratnya sesuai dengan introspeksi, evaluasi diri, sehingga ke depan agar lebih baik lagi. Demikian. Bapak Ibu, terkait dengan mutu lulusan, ini sangat membanggakan. Kita tangannya kok kelihatannya kita anggap ada saja. Oh ya, tadi lupa untuk mengingatkan Pak Ervian ini sudah direkam ya? Sudah, Pak. Sudah. Karena ini kan Ampun, Mbak. ini nanti untuk laporan ke Ban SM. Direkam Nggih, ya, Pak. ampun, Mbak. Nggih, alhamdulillah, nggih. Ya, ini untuk mutu lulusan, ini semuanya sudah baik. Tata tertib sudah dibuat, sudah dilaksanakan dengan baik. Nah, kemudian jadwal kegiatan keagamaan, ini sudah ada realisasi pelaksanaannya, foto karya siswa, prestasi-prestasi, semuanya sudah ada. Jadwal-jadwal kegiatan ekstra kurikuler, kegiatan upacara senam, isbuwaton, undangan kegiatan dengan pihak luar, semuanya sudah nampak. Bukti-bukti piagam penghargaan, ini kami tulis banyak sekali. Ada berwujud medali emas, Olimpiade Matematika, medali emas Olimpiade IPS, juara 1 Olimpiade PAI, juara 3 Mocopat tingkat kecamatan, juara 3 lomba pidato, juara 3 lomba Mocopat tingkat kecamatan, lomba karya ilmiah putra, juara 3 tingkat kecamatan, lomba cerdas cermat mapel PAI juara 2, juara 3 seni tilawah, seni tahsinul qot tingkat kecamatan. Banyak sekali yang kami catat, ya, ternyata juga unggahan dokumen piagam penghargaan juga sudah kita cermati, sudah ada. Ibaratnya SD Muhammadiyah sudah penuh prestasi. Ibaratnya ini sudah mengunduh hasil dari kegiatan ekstra yang ada, itu tidak sia-sia. Kemudian terkait dengan data nilai ujian 3 tahun terakhir, kemarin sudah kami gali lewat komite,
juga Pak Bejo Amir kemarin juga sudah menyatakan, juga unggahan data yang ada itu sudah cocok. Data nilai ujian 3 tahun terakhir untuk SD Muhammadiyah Baturan itu ada peningkatan. Tahun 1920 lebih baik berada di dibanding 2021, 2122 itu naik terus. kontrol pada siswa. Ini kami lihat dari 3 mapel bahasa Indonesia, matematika, IPA naik terus, tidak ada yang turun. Abstrak itu juga ya. Ini juga diakui oleh kepuasan masyarakat dengan adanya indeks kepuasan masyarakat. Ini ada survei hasil Tretel studi. Menunjukkan nilai 82, baik ini untuk pelayanan mutu. Sabar Mbak. Ini membanggakan kita semuanya. Alhamdulillah. Ini harapannya apa yang dicapai untuk mutu lulusan di SD Muhammadiyah Baturan, monggo untuk bisa dilanjutkan. Hal-hal yang sudah baik itu untuk diteruskan. Namun ada beberapa unggahan yang kami cermati yang seolah-olah itu hanya untuk menyajikan kepada asesor. Contoh, tata tertib yang diunggah itu tidak ada tahun kapan dan tanggal pembuatannya kapan. Jadi kan tata tertib itu alangkah baiknya kalau setiap tahun pelajaran baru itu diperbarui. Dalam arti penanggalannya. Walaupun nanti isi dari tata tertib sendiri itu sama, namun tetap tiap awal tahun pelajaran harus diperbarui. Kemudian jadwal kegiatan keagamaan yang diunggah itu juga itu untuk tahun berapa, siapa yang bertanggung jawab tidak ada. Jadi kalau membuat jadwal kan tentunya harus ada yang bertanggung jawab, mengetahui kepala atau pelaksana kegiatan. Itu tidak ada, hanya saja tanpa adanya tanggal dan nama pembuat atau kepala sekolah dengan stempel misalnya, itu belum ada. Nah, ini perlu nanti sebagai catatan. Syukur-syukur itu unggahannya saja yang kurang pas, namun realnya administrasi yang ada di sekolah penjenengan semuanya sudah dibuat. Kemudian juga unggahan untuk butir kelima, itu ada unggahan video, yang mana video kalau penjenengan unggah itu maksudnya itu tentang kegiatan apa. Itu membuat apa itu cairan dicampur itu apa, saya kurang paham karena tidak ada komentar atau rincian itu kegiatan mengenai apa. Nah, sehingga untuk ke depan bila mana memang mengunggah video, mengupload foto kegiatan itu hendaknya untuk bisa diberikan penjelasan kapan, di mana, dalam rangka apa. Nah itu sehingga yang membaca itu orang lain bisa paham. Jangan yang paham hanya yang membuat. Jadi ada catatan kapan, di mana, dalam rangka apa. Dokumentasi kegiatan, video misalnya itu biar jelas pelaksanaannya. Itu terkait dengan mutu lulusan. Kemudian untuk proses pembelajaran. Alhamdulillah Bapak Ibu dalam proses pembelajaran ini terkait dengan pembuatan RTP, pembuatan kisi-kisi soal, kemudian RKS, RKAS, itu semuanya sudah dilaksanakan dengan baik. Hanya beberapa yang tadi, contohnya yang RTP tadi ada alokasi waktu yang
kurang jelas alokasi waktu 1 hari kan setiap hari itu jumlah jam pelajarannya kan berbeda, sehingga perlu ada keterangan 1 hari dalam kurung berapa jam pelajaran kali 35 menit. 35 menit itu kan 1 jam pelajaran untuk sekolah dasar, itu alokasi waktu 1 jam pelajaran itu 35 menit. Itu kemudian sudah membuat kisi-kisi soal dan instrumen penilaian formatif dan sumatif, juga dibuat per KD. Juga sudah membuat analisis pencapaian kompetensi. Ini dibuat analisa butir soal. Bapak Ibu, itu tidak masalah, itu penilaian laksanakan. Namun menurut pandangan kami, bahwasannya analisa butir soal itu dibuat kalau setiap penilaian penjenengan membuat analisa butir soal, itu waktunya nanti akan habis untuk menganalisa. Soalnya butir demi butir. Waktunya akan habis meneliti soal mana yang dijawab siswa betul, soal mana yang dijawab siswa salah. Itu memakan waktu yang banyak. Itu kan tujuannya analisa butir itu kan untuk perbaikan pengayaan, untuk remedi. Jadi yang tidak mencapai KKM, itu perlu diremedi. Kalau yang sudah melebihi hasil dari KKM, itu nanti anak diberikan pengayaan. Kalau menurut kami, ini analisanya bukan analisa butir soal. Itu lebih praktis kalau analisa hasil ulangan. Soalnya apa? Setiap muatan mapel itu ada mempunyai KM. Kalau misalnya penilaian kita melaksanakan penilaian, tinggal melihat hasil ulangan anak. Misalnya KKM muatan mapel bahasa Indonesia, KKM-nya 75. Siswa mendapatkan hasil 70. Oh, berarti itu kurang dari KKM. Nah, sehingga itu perlu masuk ke dalam kelompok yang remedi. Kemudian ada siswa yang mendapat nilai 90. Oh, itu sudah nilainya sudah di atas KKM. Oh, itu nanti dikelompokkan kepada kelompok yang pengayaan. Ini tergantung antara remedi dan pengayaan. Kalau yang remedianya sedikit, yang tidak remedi banyak, tidak perlu. Karena apa? Nanti akan memakan waktu banyak. Kalau untuk 2 anak, remedi itu bisa diganti dengan tugas yang lain. Portofolio atau PR atau bagaimana. Nah, sehingga ini lebih tidak memakan banyak waktu. Saya yakin kalau nanti setiap penilaian penjenengan menganalisa dengan analisa butir soal, waktunya penjenengan itu tidak ada kesempatan untuk yang lain. Hanya ngutak-ngutak masalah analisa butir soal. Jadi saya condong itu analisa butir soal itu dilaksanakan hanya sekali-sekali. Misalnya pada waktu penilaian tengah semester atau penilaian akhir semester. Tidak setiap penilaian. Kalau penilaian formatif, penilaian per KD, itu lebih condong, itu lebih bagus bila mana dengan analisa hasil ulangan. Analisa hasil ulangan itu penilaian yang diperoleh siswa dibandingkan dengan KKM setiap muatan mapel. Demikian. Kemudian terkait dengan yang jarak butirnya hanya ada 7 butir, itu semuanya sudah baik. Sekarang ke mutu guru. Pada mutu guru ini
dari sekolah sudah ada laporan evaluasi dan refleksi diri. Alhamdulillah sudah bisa mewujudkan ada evaluasi dan refleksi diri. Ada laporan umpan balik juga. Jadi laporan umpan balik itu penilaian siswa terhadap guru. Jadi yang biasa guru menilai siswa, ini laporan umpan balik itu siswa disuruh menilai keberadaan guru. Juga penilaian dengan teman sejawat. Dikandung apa? Ini untuk introspeksi kepada setiap guru. Harus mengapa, harus bagaimana harus bersikap agar nanti bisa diterima oleh peserta didik maupun teman sejawat. Kemudian ada pengembangan profesi. Di antaranya yang dilakukan oleh guru itu adalah melalui kegiatan KKG, baik KKG internal maupun KKG eksternal. Juga ada melaksanakan kegiatan diseminasi berupa makalah, ini sudah mewujudkan. Jadi ini terkait dengan apa yang sudah dilaksanakan dalam proses pembelajaran, dalam mutu guru. Lebih agar orang lain bisa membaca dengan jelas. Kemudian untuk manajemen sekolah. Manajemen sekolah diantaranya ini ada dokumen visi, misi, tujuan sekolah. Nah ini yang perlu dipahami bersama terkait dengan implementasi visi misi. Ini perlu juga memperhatikan hal-hal yang harus dipahami. Soalnya visi misi tujuan sekolah itu apa? Tadi kami cek bahwasanya visi misi SD Muhammadiyah Baturan berlaku dari 20 sampai 24 nanti. Dengan visi misi versi yang kemarin, terus ada perubahan lagi. Dan kami cocokkan bahwasannya visi misi yang ada di kurikulum, kemudian ada visi misi yang ada pada dinding sekolah, dinding luar atau di dinding dalam kantor tadi yang ditunjukkan, ternyata masih belum sinkron. Berarti visi misi yang diperbarui itu yang sudah ada di kurikulum. Berarti otomatis ini visi misi yang terbaru ini belum disosialisasikan. Ini kita lihat karena apa belum disosialisasikan di dinding. Dinding itu tempat untuk biar orang lain rawuh, wali murid, tamu tahu visi misi di sekolah tersebut. Ternyata visi misinya masih yang lama. Harapan kami visi misi yang ada harus disosialisasikan kepada semua stakeholder, termasuk pada siswa peserta didik, termasuk pada wali murid. Dikandung maksud agar semuanya bisa nyengkuyung mendukung keberhasilan visi misi tujuan yang sudah dibuat dan dilaksanakan di sekolah. Jadi itu harapan kami. Monggo nanti visi misi kami harapkan sinkron, baik yang ada di kurikulum, di RKAS, disosialisasikan di dinding, di papan, itu semuanya harus sinkron. Jadi itu
dokumen yang ada harus yang terbaru. Sudah ada bukti supervisi, ada instrumen, ada jadwal supervisi, kepala sekolah 3 tahun terakhir, hanya 3 tahun terakhir yang kami lihat tadi sudah dinyatakan kelupaan yang tahun 2021-2022 tidak diunggah. Nah, ini bisa kita maklumi karena memang banyak yang harus diunggah. Kemudian untuk dokumen kerjasama sekolah madrasah dengan orang tua dan masyarakat sekitar. Ini mohon maaf, ini yang diunggah ini masih belum pas. Yang diharapkan itu dokumen kerjasama. Misalnya kerjasama dengan lingkungan sekitar itu mungkin menggunakan fasilitas milik desa, misalnya penggunaan lapangan untuk kegiatan olahraga sekolah, nah itu perlu ada hitam di atas putih, itu kerjasama dengan desa. Kemudian dengan puskesmas, bila mana mungkin nanti ada peserta didik yang sakit, itu nanti bisa dengan rujukan dari sekolah untuk bisa dibawa ke puskesmas. Nah, itu perlu dokumen kerjasama yang ada, atau dengan dunia usaha, dunia industri yang mungkin ada di sekitar, nanti bisa punya manfaat lebih bila mana kita punya dokumen kerjasama yang saling menguntungkan. Ada yang baik lagi, ini ada dokumen pelaksanaan kegiatan kebersihan sekolah. Alhamdulillah, monggo untuk bisa diteruskan secara rutin agar nanti benar-benar sekolah itu bisa kelihatan bersih, rapi, sehingga nanti orang tua wali murid, peserta didik semuanya merasa senang, bangga akan sekolahnya. Saya lanjutkan untuk yang berikut. SOP, standar operasional prosedur untuk pelaksanaan tugas guru. Nah, ini sudah ada, namun secara rinci guru tidak dilampiri tugas, tidak dilampiri dengan pembagian tugas guru. Jadi hanya tugas guru saja, tapi pembagian tugasnya disampiri tugas misalnya sambil membina kegiatan ekstrakurikuler apa, begitu belum kelihatan. Kemudian format penilaian kinerja, ini format penilaian kinerja, ini yang diunggah, ini hasil dari supervisi akademik dari kepala sekolah. Ini berbeda, kalau format penilaian kinerja itu dampaknya PKG, penilaian kinerja guru itu, ini kalau yang sekolah negeri, hasil PKG, itu prasyarat untuk mendapatkan tunjangan profesi. Bagi guru yang berpredikat nilai PKG-nya baik, minimal baik, itu nanti akan diberikan tunjangan profesi. Nah, apa yang dinilai kinerja guru, itu ada 4 kompetensi. Nah, ini kompetensi pedagogik, ada 7 aspek, kompetensi kepribadian, 3 aspek, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Nah, ini jumlahnya ada 14 aspek, nilai maksimal 56, bila mana mendapatkan predikat baik itu yang rentang nilainya antara 40
2 sampai 50. Yang amat baik yang rentang nilai 51 sampai 56. Nah, ini beda dengan nilai supervisi pembelajaran oleh kepala sekolah. Kalau nilai supervisi pembelajaran kan hanya sebatas penilaian perencanaan pembelajaran, penilaian pelaksanaan pembelajaran, dan penilaian evaluasi pembelajaran. Nah, kalau yang penilaian kinerja guru itu meliputi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. Sudah ada bukti piagam, sertifikat, semuanya ada untuk guru. Panduan pengelolaan Sarpras juga sudah ada. Dokumen rapat penyusunan RAPBS juga ada bukti tanda tangan dari yang berkompeten. Ada hasil catatan audit. Ini terkait dengan layanan bimbingan konseling. Layanan bimbingan konseling layanan. Program layanan yang dibuat sekolah itu meliputi 4 jenis. Ini sudah benar, yaitu bimbingan pribadi, bimbingan sosial, bimbingan belajar atau akademik, dan bimbingan karier. Sudah baik, memang seperti itu layanan bimbingan yang dilaksanakan oleh guru kelas. Soalnya di SD itu tidak ada guru bimbingan konseling tersendiri. Kalau di SD itu adalah guru kelas sebagai merangkap jadi guru bimbingan konseling. Namun kenyataannya guru dalam membuat program bimbingan masing-masing kelas itu baru membuat jenis layanan. Itu kami berdasarkan dari buku yang diupload, yang diunggah ke Sispena kemarin. Yaitu hanya bimbingan belajar dan bimbingan sosial. Namun saya yakin bahwasanya guru itu setiap saat, utamanya guru kelas, setiap hari mesti ketemu dengan peserta didiknya. Saya yakin bahwasanya guru kelas itu mesti pernah mengadakan layanan bimbingan pribadi, pernah bimbingan sosial, pernah bimbingan karier, pernah bimbingan belajar apalagi. Nah, ini kami bisa maklumi, namun hanya ke depan harapan kami nanti sinkron sekolah dengan layanan yang dilakukan oleh masing-masing guru kelas. Terakhir, untuk evaluasi diri sekolah, ini baru bisa mengunggah evaluasi diri sekolah tahun 2019. Itu Satgas mewakili harapan kami, monggo yang mana hasil dan untuk mempersiapkan PPDB, pembuatan kurikulum, penetapan RKS, penetapan persyaratan kenaikan kelas dan kelulusan, penetapan kartu kepada sama yang
dicapai oleh ini sebagai titik awal, bukannya kami untuk mencoreng dari sekolah penjenengan, tidak, agar bila mana seperti tadi, ibaratnya kuman di seberang lautan nampak, namun gajah di pelupuk mata tidak nampak. Dengan kami aturkan seperti itu, biar sebagai bahan renungan penjenengan untuk melangkah ke depan yang lebih baik lagi. Saya yakin dengan bimbingan dari tokoh-tokoh pendidikan, ada Pak Ian Sofian, MA, kemudian ada Pak Profesor Harun Joko, kemudian Pak Jumadi, dukungan dari Pak Amir, saya yakin dengan personel sekolah SD Muhammadiyah Baturan, personel yang semuanya energik, muda-muda, saya yakin makin tambah diminati oleh peserta didik. Itu yang dapat kami sampaikan. Pak Purwoko akan sedikit nambah. Dari kami banyak tutur kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Mohon untuk dimaafkan. Memang evaluasi itu perlu. Ibaratnya seperti pil. Bila dirasakan pahit, namun itu mujarab untuk obat, untuk menyehatkan. Jadi tidak ada motif apapun Bapak Ibu. Motifnya kami hanya untuk perbaikan ke depan. Bila mana selama dua hari kami banyak merepotkan, banyak minta ini, minta itu kepada Dewan Guru, pada Kepala Sekolah. Nah, terima kasih dan mohon dimaafkan banyak kekurangan kami. Kami doakan SD Muhammadiyah Baturan tetap eksis, maju terus. Harapan terus kalian Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, baik dari Majelis Dikdasmen, dari Badan Pembina Harian, dari Korwil, Komite, dan Dewan Guru yang kami hormati. Tadi telah banyak disampaikan Bapak Gunawan selaku Asesor 1, dan saya pun mengamini apa yang disampaikan tadi sudah lengkap, ya, dan kami tidak akan mengulangi. Saya hanya menambah sedikit saja Bapak Ibu. Yang pertama mengenai mutu lulusan di tata tertib, ya. Kalau boleh saya bisa memberikan masukan, itu tata tertib perlu ada penyempurnaan lagi Bapak Ibu, karena di sana di perilaku poin, ya, itu belum ada. Di sana misalnya tidak masuk nama izin itu belum ada, gitu. Membolos, nah itu juga belum ada. Gitu. Kemudian juga untuk sanksi, Bapak Ibu, sanksi di sana poin 100, gitu, itu poin yang terbanyak, itu hanya dipanggil oleh kepala sekolah. Padahal yang namanya puncak dari sanksi itu apa, Bapak Ibu? Dikembalikan kepada orang tua. Nah, di sana belum ada. Jadi kalau tidak ada pengembalian kepada orang atau misalnya tidak dikeluarkan, nah itu nanti efeknya gini Bapak Ibu, muridnya saing-langing-langing orang bakal ditahu, oke, kan gitu, gitu. Tapi kalau Bapak Ibu di sana nanti ada tata tertib yang puncaknya tuh dikembalikan kepada orang tua, nah ini nanti akan memberikan efek positif dalam keberlangsungan pendidikan di sekolah tersebut. Itu yang untuk urusan. Kemudian yang proses pembelajaran tadi sudah disampaikan banyak juga dari Pak Gunawan tentang proses video yang telah dikirim, ya. Itu durasi yang dikirim saya lihat itu yang kelas 1 itu 12 menit 19 detik, yang kelas 5 17 menit 27 detik. Nah, jadi seandainya mengamati salto kami pun juga tidak bisa, ya.
kalau sebetulnya Bapak Ibu itu bisa menikmati secara utuh lewat YouTube Bapak Ibu ya. Lewat YouTube itu jangan hanya 1 jam 2 jam, 7 jam pun bisa masuk YouTube Bapak Ibu ya. Sehingga utuh ya, utuh ya. Kemudian juga disampaikan setelah itu punya LCD 3 yang dipasang, ada 1 yang misalnya untuk dilepas bisa dipakai ke sana sini ya. Tapi dalam pembelajaran kemarin kelas 1 maupun kelas 5 kan tidak memakai LCD itu ya, kok tidak dimanfaatkan ya. Saya minta Bapak Ibu mungkin kalau katakanlah belum mampu ya mungkin meminta bantuan teman yang lain untuk bisa membantu mengoperasionalkan LCD ya. Ini kemarin kan belum ditunjukkan pemanfaatan LCD yang di sekolah ya, belum ditunjukkan. Kemudian untuk mutu guru ya, ini kemarin dalam pemenuhan relatif disebutkan bahwa untuk guru yang berlatar belakang PGS itu hanya 2 orang. Ya, padahal untuk kelas itu ada kelas 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu kan butuhnya minimal 6. Berarti kalau PGS-nya baru 2, itu kan baru 3 sepertiganya Bapak Ibu. Ini tidak apa-apa hubungannya dengan apa Bapak Ibu? Pemenuhan kualitas kompetensi akademik ya. Jadi kalau guru SD memang harus guru kelas. Kalau tidak guru bisa guru apa ya boleh ya. Bahkan mungkin lebih pintar Mbak guru lulusan PGSD tapi kualifikasi akademik untuk mengajar sebagai guru SD adalah PGSD. Nah, ini mohon maaf nih dari Pak Profesor Harun di UMS ada program PGSD ya Pak ya. Nah mungkin dari Bapak Ibu guru yang belum punya jasa PGSD diberi prioritas Pak, mungkin kuliah di UMS ya. Mungkin ada kelas extension sore hari. Nah itu monggo nanti mohon bantuannya ini dalam rangka peningkatan kualitas akademik maupun kualitas pembelajaran di SD. Kemudian yang keempat mengenai manajemen sekolah. Yang pertama RAPBS ya. Di sana disebutkan sekolah melaporkan atau menyampaikan penyusunan RAPBS secara akuntabel dan transparan. Nah, kemudian yang di share atau di-upload di sana adalah RAPBS yang bersumber dari BOS. Nah, kami tahu dan juga dari Bapak Ibu juga menyampaikan di SMP SD Muhammadiyah kan juga ada sumbangan dari mungkin dari majelis atau dari orang tua murid. Ya di sana tidak disampaikan apakah itu bentuknya RAPBS tersendiri atau bagaimana ya. Nah, ini perlu di-upload Bapak Ibu karena ini untuk mengantisipasi ya. Kami kira ini tidak akan terjadi ya. Adanya double anggaran. Nah, mungkin sudah dikeluarkan dari BOS, masih merupakan dari majelis atau dari sumbangan wali murid ya. Kami harap itu tidak akan terjadi di SD Muhammadiyah. Nah, ini kan untuk bisa dilihatnya kan kalau itu secara lengkap ya, yang di-share kemarin kan baru RAPBS yang bersumber dari BOS ya, yang dari sumbangan wali murid belum ada. Kemudian IDS tadi juga sudah disinggung Pak Gunawan, memang untuk evaluasi diri sekolah yang dilaksanakan setiap akhir tahun pembelajaran itu harus mencakup 8 standar Bapak Ibu ya. 8 standar nasional pendidikan mulai dari SKS, standar proses, standar isi, penilaian, pembiayaan, ya, teknik, pengelolaan, ya, penilaian dan seterusnya ada 8. Di sana silakan dari kelebihan, kemajuan, hambatan apa yang ditemui dalam suatu usaha tahun itu silakan dituangkan dalam EDS. Ya. Kami kira itu tambahan dari kami. Selanjutnya kami juga mohon maaf mungkin ada selama ini ya. Selama 2 hari ada hal yang pernah di hati Bapak Ibu mungkin merepotkan, tapi juga tidak lupa saya pun ucapan terima kasih atas kerja semua pihak sehingga pelaksanaan akreditasi selama 2 hari ini bisa berjalan dengan lancar dan nanti setelah berakhir kami juga mohon diri ya kita saling berdoa ya. Kita bertemu di hanya secara ini di dunia maya mungkin suatu saat mungkin kalau Allah meridhoi kita bisa bertemu kopi darat ya Bapak Ibu ya mungkin bisa ketemu langsung di mana ya mungkin pas di jalan atau di tempat-tempat keramaian atau mungkin kalau Bapak Ibu ketemu kami ketemu Pak Gun ya mungkin kalau
kami lupa ya Bapak Ibu yang menegur, begitu juga loh Pak kami ya. Ini Bapak Ibu ini juga ada yang khas ini yang kami saya ini Pak Ian Sofian, kami itu seperti Pak apa itu Pak Jafar Fanto. Ya, mirip-mirip saudaranya itu Pak. Tidak dihafal. Itu Bapak Ibu tambahan dari kami. Sekali lagi terima kasih atas kerjasama semua pihak. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kami akhiri. Aku kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami aturkan banyak terima kasih atas penyampaian evaluasi dan rekomendasi dari asesor Bapak Gunawan dan Bapak Purwoko. Insya Allah akan menjadi catatan serta evaluasi kami dalam untuk perbaikan ke depannya. Untuk acara selanjutnya yaitu tanggapan dari Kepala Sekolah untuk Bapak Ervian Prasetyo, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Pak Gunawan dan Pak Purwoko. Jadi sudah menyampaikan kaitannya dengan temuan-temuan. Kami menyadari bahwa sekolah ini perlu sekali untuk ditinjau, divisitasi itu dalam rangka supaya lebih meningkatkan kinerja sekolah dan mutu pembelajaran. Tentunya kami dan teman-teman masih perlu banyak belajar dan perlu banyak bimbingan begitu, karena sejatinya saya juga belum punya pengalaman yang cukup banyak. Jadi insya Allah visitasi akreditasi ini, temuan-temuan yang tadi telah disampaikan Pak Gunawan dan Pak Purwoko menjadi catatan khusus. Semoga bisa menjadi perbaikan di sekolah kami untuk kedepannya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tanggapan dari Bapak Kepala Sekolah. Untuk selanjutnya tanggapan dari Bapak Korbil Colomadu atau yang mewakili kepada Bapak Trijoko kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Yang saya hormati dari Bapak Asesor, Bapak Gunawan, dan Bapak Purwoko, yang saya hormati dari Majelis Prof. Harun dari Pembina Muhammadiyah, yang saya hormati Kepala SD Muhammadiyah Baturan, serta Bapak Komite, Bapak Ibu Guru di staf SD Muhammadiyah Baturan. Langsung saja saya dari evaluasi atau temuan yang sudah disampaikan dari tim asesor, ada beberapa itu nanti saya siap untuk mendampingi dari Bapak Ibu Kepala Sekolah dan guru yang kontabennya masih muda semua, sehingga saya nanti insya Allah untuk mendampingi agar apa yang menjadi temuan nanti ke depannya bisa dilengkapi. Untuk itu saya ucapkan banyak terima kasih pada tim asesor, dan saya berdoa dan berharap nanti hasilnya, akreditasinya saya harapkan sesuai apa yang sudah diajukan dari tim Bapak Ibu Guru SD Muhammadiyah Baturan. Itu saja dari saya.
Apabila salah kata saya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tanggapan dari Bapak Trijoko. Untuk selanjutnya tanggapan dari Majelis Persyarikatan Muhammadiyah yang akan disampaikan oleh Prof. Harun Joko Prayitno. Waktu dan tempat kami persilahkan. Turun Mbak Rika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil amma ba'd. Masukannya sudah dicatat semua tadi ya Mas Hergian dan kawan-kawan ya. Kampung Bapak. Alhamdulillah, terima kasih. Ingkang kinurmatan yang terhormat asesor dari BAN SM yang pertama Pak Gunawan, terima kasih tadi sudah banyak memberikan masukan untuk pengembangan SD Muhammadiyah Baturani ke depan yang tadi juga sudah ditambahkan dan disempurnakan kembali oleh Pak Purwoko. Sekali lagi terima kasih. Kemudian juga Pak dari Korwil Coromadu, Pak Trijoko, terima kasih atas komitmennya yang nanti akan mendampingi SD Muhammadiyah Baturani untuk menjadi lebih maju dan lebih maju lagi ke depan. Oke, Pak Bejamir yang sudah mendampingi kegiatan ini sejak dari kemarin sampai sekarang, Dewan Guru semuanya, teman-teman dari majelis, ada Pak Ian yang tadi disebut kayak anggota DPR ya Pak ya. Beliau itu guru. Pak Jumadi, kolega saya di UMS, kemudian Mas Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah yang insya Allah dirahmati Allah SWT. Yang pertama tentu saja saya sama majelis menyampaikan terima kasih atas masukan-masukannya dan menyampaikan sekaligus mohon maaf tidak bisa membersamai Bapak-Bapak asesor ini semua selama dalam kunjungan daring ya di Muhammadiyah Baturan. Kami berharap depan kita semua mudah-mudahan suatu saat tidak lagi di dalam konteks pertemuan haji seperti ini, pertemuan semu ya Pak Purwoko. Tapi suatu saat bisa betul-betul ketemu dan jadi bermakna. Atas nama majelis saya sangat merespon, sangat menyambut positif masukan itu. Ibaratnya itu tadi betul mengambil analogi, jadi ibaratnya jadi kalau kesalahan itu pada diri sendiri pastilah tidak tahu, yang bisa melihat adalah orang lain. Jadi tadi sudah disisir sejak dari RPP, kemudian guru, manajemen sekolah, sampai hal yang kecil aja peraturan, lupa tadi Pak nggak diberi tanggal itu. Karena peraturannya memang berlaku untuk long term ya. Jadi terima kasih ya. Data, afirmasi data, pengayaan data, baik melalui Dewan Guru, Kepala Sekolah, siswa, wali, dan komite tentulah belum maksimal, jadi saya sampaikan terima kasih. Dari banyak itu ada satu masukan yang dari majelis perlu saya respon. Yang pertama terkait dengan tertib administrasi mengenai konsideran tanggal, mungkin ini menjadi catatan kita semua Pak Herwian. Kemudian guru SD itu kan memang passionnya mulang itu kudu nyenengke ya Pak ya, jadi mengajar itu nyenengke. Kalau gurunya nggak datang, muridnya terseduh dan susah, itu guru yang baik. Kalau gurunya tidak datang, muridnya tepuk tangan, hore, kira-kira guru yang tidak baik gitu ya. Jadi nanti guru-guru yang belum studi atau studi S1 tidak berlatar belakang ke PGSD-an atas nama majelis, baik kapasitasnya sebagai majelis di PP Muhammadiyah atau kapasitasnya sebagai WR1 UMS, memberikan kesempatan beasiswa Pak Amir. Silakan diambil, nanti menggunakan beasiswa di program magister PGSD di UMS yang sudah terakreditasi unggul. Nah,
yang dikeluarkan oleh UMS tahun ini kami catat, kemarin kami laporkan ke Pak Menteri dan Pak Ketua Umum PP itu UMS itu dari total mahasiswa 40.000 itu yang kami beri beasiswa itu 3.700 Pak Gunawan, jadi cukup banyak ya. Dari 3.700 itu kami berharap nanti dari SD Muhammadiyah Baturan itu ada beberapa diantaranya mengambil dalam rangka meningkatkan kualifikasi akademik. Kemudian yang kedua terkait dengan LCD-nya tadi apa ya, LCD-nya 3, ketika kemarin mengambil video belum dimanfaatkan ya nanti didampingi Pak Jumadi dan Pak Yan supaya cara apa namanya LCD-nya itu bukan hanya menjadi pajangan tapi betul-betul dimanfaatkan. Yang paling menggembirakan bagi kami adalah dari total 140-an siswa yang mengisi angket tadi 51 orang ya Pak Gunawan ya, atau setara dengan 37%. Nah kami berharap dengan proses penggalian data selama 2 hari ini yang sudah diabstraksi melalui masukan-masukan yang cukup lengkap, cukup komprehensif tadi menjadi tilikan, menjadi konsideran dalam rangka pengembangan SD Muhammadiyah Baturan ini ke depan supaya prestasinya makin meningkat, kemajuannya makin nyata, mutu lulusannya memang makin mampu bersaing. Berwisata keluarga ke Umbul Jombor, pulangnya membeli sukun. Atas nama keluarga SD Muhammadiyah Baturan, kepada asesor ini kami sampaikan matur nuwun. Sami-sami Pak. Ya, kalau makan bakso jangan lupa bakso dengan kuah ya. Setelah makan bakso dengan kuah, alangkah enaknya kalau minum cendol duren. Pada Bapak Ibu sebarkan yang baik-baik ini SD Muhammadiyah Baturan, jangan lupa nanti menyekolahkan putra-putrinya di SD Muhammadiyah Baturan. Terima kasih matur nuwun. Nasru minallah wa tkun qori Bapak Siril Muminin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tanggapan dari Bapak Prof. Harun Prayitno. Insya Allah doa panjenengan juga kita semua. Untuk acara selanjutnya yaitu doa bersama kepada Bapak Bejo Amir, kami persilakan untuk memimpin doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Asesor, ini Bapak BPH, Bapak Pengawas, juga Bapak Kepala Sekolah dan Dewan Guru, mari kita panjatkan doa mudah-mudahan akreditasi pada kesempatan ini bisa mendapatkan nilai terbaik buat SD Muhammadiyah. Amin. Dan mudah-mudahan juga menjadi amal baik bagi para bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya, mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Mari kita awali dengan Al-Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amin. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, pada siang hari ini kami telah menyelesaikan akreditasi SD Muhammadiyah Baturan. Untuk itu ya Allah,
semua amal ibadah dari Bapak Gunawan Suharmanto dan Pak Purwoko sebagai asesor, terimalah sebagai amal ibadah yang mendapatkan ridho-Mu, sehingga akan menjadi amal kebaikan di jannah besok di yaumil akhir. Demikian pula ya Allah, terima kasih kepada Bapak Tri Joko yang telah membimbing para Bapak Ibu guru semuanya, sehingga sampai akhir akreditasi ini tetap memberikan dukungan baik moral, sehingga menjadikan para Bapak Ibu guru yang melaksanakan akreditasi ini menjadi tenang, menjadi baik, dan semua kekurangan yang tadi telah disampaikan mudah-mudahan bisa diperbaiki, dan semua yang setelah baik bisa dilaksanakan untuk kemajuan SD Muhammadiyah yang akan datang. Ya Allah, kami mohon agar SD Muhammadiyah ini semakin maju karena berkat bimbingan dari Majelis Dikdasmen dan juga para pakar pendidikan yang telah mendampingi SD Muhammadiyah Baturan ini. Ya Allah, terimalah sebagai amal ibadah kami ayun waj'alna lil muttaqina imama rabbi muqimas salati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fi jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma awin alaina fi sakharatil maut wa najatan minan nar wa afwa indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Amir. Terima kasih Bapak Amir atas doanya. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk acara selanjutnya yaitu penutup, mari kita tutup acara temu akhir visitasi daring SD Muhammadiyah Baturan tanggal 11 Oktober 2022 ini dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari kami, apabila ada kata sikap yang sekiranya menyakiti hati para hadirin di sini, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Gunawan, sembah nuwun Pak Purwoko, Pak Trijoko, Pak Amir, semuanya sehat selalu. Sebelum keluar, foto dulu. Saya foto dulu nih. Foto nggih. Sebentar dulu. Sama saya ambil screenshotnya. Bisa di-on-kan video semua ya. Mas, mau izin karena ada perlu nggih. Mohon maaf ya. Pamit ya. Sampun Mas. Sampun nggih. Sampun, Pak. Sampun. Oh nggih. Sampun Pak Gunawan, Pak. Nggih, mau diri nggih. Terima kasih. Terima kasih Pak Purwoko, Pak Gunawan, Pak Trijoko. Pak Ian di mana? Pak Jum. Di Baturan atau di Jogja? Tadi bertiga gini. Ini di Baturan. Di Baturan, Pak. Saya di Sukoharjo ini. Karjo. Pak Haji, recording ya di stop dulu Pak Haji.